Kepala Kampung Payung Mulia, Jalan Payung Mulia, Kabupaten Lampung Tengah. Saya ambil dari sini dulu ya. Ini ada Pak Lurah dekat saya nih, yang menemani saya dengan setia. Sama Pak Carik juga ada Ibu operatornya juga. Sebentar, ini yang diusulkan oleh Bapak Kepala Kampung kepada Bapak Bupati. Ini beliau ini atau Kampung Mulia ini belum punya balai kampung. Jadi dia kantor kampung, bukan balai kampung ya, kantor kampung ya. Belum ada kantor kampung. Jadi mudah-mudahan Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah mendengar apa yang menjadi keluhan daripada Kampung Payung Mulia. Puskesmas Payung Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Agus Wenar, Kepala Kampung Payung Mulia, Kecamatan Pudian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya akan membacakan profil Kampung Payung Mulia, kronologisnya, bahwa Kampung Payung Mulia adalah kampung yang awalnya ngantong dari negeri Kepayungan. Kampung Payung Mulia mekar pada tahun 2007. Alhamdulillah tahun 2008 Kampung Payung Mulia di-PJ oleh Pak Subirin, dan tahun 2008 juga bahwa Kampung Payung Mulia sudah mempunyai pilihan kepala kampung, yaitu Bapak K. Hartono yang menjabat sebagai Kepala Kampung Payung Mulia yang dilantik oleh Pak Bupati di Padang Rejo pada waktu itu. Terus pada tahun 2012 diadakan lagi pilihan Kampung Payung Mulia. Alhamdulillah waktu itu sebelum pilihan di-PJ oleh Pak Nasir sebagai dari petugas dari kecamatan. Iya, PJ dari kecamatan ya Pak ya? Dari kecamatan Pak Nasir. Setelah itu diadakan pilihan, alhamdulillah Pak A.F. Hartono terpilih lagi sebagai kepala kampung sampai tahun 2018. 18. Iya. Selanjutnya Pak? Ya 18-19. Nah, setelah itu Pak A.F. berhenti dulu, langsung di-PJ lagi oleh Pak Rison pada waktu itu. Nah, akhirnya diadakan lagi pilihan, dan alhamdulillah saya terpilih sebagai kepala kampung. Dan saya dilantik pada tanggal 27 Desember 2019. Kampung Payung Mulia ini luas wilayahnya adalah 1014 meter Pak, persegi ya? Ya, persegi. Nah, yang terdaftar Pak. Jiwa yaitu 1082. Ya, jiwa. Ya. Nah, kalau kakak 346. Mata pilih di sini di Kampung Payung Mulia itu 840. Oh, nggak nyampe 1.000 ya? Nggak nyampe Pak. Ini alhamdulillah 1000 juga. Iya. Kampung Payung Mulia ini perbatasan antara utara perbatasan dengan Jepang Harjo, timur perbatasan dengan Payung Makmur, terus selatan perbatasan dengan Kota Batu, dan barat perbatasan dengan Tawang Negeri. Itu untuk Kampung Payung Mulia Pak, perbatasannya aja. Itu perbatasannya. Alhamdulillah saya selama menjabat kepala kampung di Kampung Payung Mulia ini, ya alhamdulillah dari pemerintah banyak bangunan.
Dan Kampung Paling Mulia ini kami ada 5 dusun, Pak. 5 dusun, 12 RT. 12 RT. 5 dusun 12 RT dan kaur-kaur ikut cari 5 semuanya. Kegiatan-kegiatan di Kampung Paling Mulia ini ya alhamdulillah Pak, dari bidang pemberdayaan pun juga dari Karang Taruna ada ya. Ya ada, cuman dari ini akan ada dari PUMK, cuman alhamdulillah kami belum menganggarkan. Tapi insya Allah tahun 2022 nanti ya kami akan menganggarkan untuk PUMK. Penyertaan modal Pak ya. Penyertaan modal. Iya. Dana kampung yang dicarikan oleh pemerintah kepada Kampung Paling Mulia itu Pak, jumlahnya DD adalah 8. Ini tahun berapa Pak? Tahun 2021 ya? Iya. Nah ya, berapa Pak? Tahun 2021 818.458.000 Pak. Peruntukannya Pak? Ya, yaitu peruntukannya itu untuk bangunan Pak. Bangunan dengan segala di luar Sirtap ya Pak ya? Di luar Sirtap. Ya. Ya, itu tahun 2020 itu adalah drainase Pak. 2021 atau 2020 Pak? 2000 yang 2020. 2021 aja ya? Iya 2021 ya, 2021 aja Pak. 2021 adalah lapen Pak. Lapen ya. Sepanjang 999 meter. Sudah selesai Pak? Sudah, alhamdulillah. 100% ya Pak ya? Ya, itu tahap pertama Pak. Iya. Nah, tahap yang kedua adalah kami membuat drainase sepanjang 250 ditambah gorong-gorong 4 unit. Di mana Pak lokasinya? Kalau drainase itu di Kadus 5 arah ke Kadus 4. Tapi kalau drainase itu di Kadus 4 Pak. Nah, kalau gorong-gorong ada yang di Kadus 2, ada Kadus 1, ada di Kadus 5. Ya alhamdulillah terbagi lah. Karena kami melihat kampung kami ini memang masih banyak yang sangat miskin Pak. Iya, itu kalau kita memutuskan untuk pembangunan di suatu dusun itu bagaimana Pak caranya Pak? Untuk masalah? Ya misalnya kan kita kan akan membangun sesuatu yang di dusun ini gitu. Kriterianya bagaimana Pak? Kriteria itu kita mengadakan musdus Pak. Oh, musdus musyawarah antara kepala dusun, tokoh masyarakat, BPK. Nah, kita perankingan Pak. Dan itu yang sangat layak untuk dibangun. Mana yang menjadi skala? Nah, skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, bagus. Dibutuhkan oleh masyarakat. Lanjut Pak, selain itu bangunan itu apa lagi? Hanya 2 itu? Ya, untuk tahun ini Pak. Ya, untuk tahun 2021 ya. Tahun 2020. Kedua-duanya sudah selesai Pak ya? Alhamdulillah, ini sudah selesai semua Pak. Gitu. Terus ya di bidang pemberdayaannya Pak. Pemberdayaan yaitu yang sudah dilaksanakan apa saja Pak? Yaitu di Karang Taruna. Taruna ya ada ya Pak. Gitu Pak. Pemberdayaan itu. Ya ini termasuk di KWT juga Pak. KWT ada ya Pak ya? Ada, alhamdulillah itu Pak. Di KWT juga ada ya. Pemberdayaan itu juga ibu-ibu yang PKK apa tuh kreatif ya kreativitas ya buat itu juga itu bagus Pak, bisa nanti dimasukkan di Keranasda kita ya Kabupaten Lampung Tengah itu kalau ada dia produk-produk yang ini kan bagus ya, betul. Terus apa lagi Pak selain itu? Ya itu untuk masalah PKK alhamdulillah Pak. Posyandu di sini setiap sebulan sekali posyandu Pak. Dan honor sudah kami berikan alhamdulillah. Nah terus ini Pak yang menjadi permasalahan kampung kami ini memang banyak sih yang belum dibangun Pak. Kampung-kampung ini masih banyak betul. Ada yang perlu lapen, ada yang perlu dicor, ada juga ini drainase yang jalan kabupaten Pak. Jalan kabupaten. Oh iya Pak, saya tanya Pak, ini saya dengar Pak, ini Kampung Mulia ini sendiri belum mempunyai balai kampung atau kantor kampung Pak. Itu kan belum ada. Ini kan salah satu cara untuk Bapak menyampaikan nanti, mudah-mudahan nanti Pak Bupati kita bisa mendengar dari Bapak ini. Iya Pak. Jadi Kampung Paling Mulia ini Pak, selama ngejabat kami ini belum ada kantor Pak. Adapun kantor sudah nggak layak, dan itu dipakai posyandu ibu-ibu. Jadi yang kita tempatin ini apa? Nah kami ini sementara ini sekarang ini Pak, selama kami ngejabat ini adalah numpang di puskes Pak. Nah ini kantor ini punya puskes, kami numpang Pak. Walaupun nggak layak lah dipakai, tapi beginilah adanya. Ya sampaikan ke Bapak Bupati kita Pak. Ya jadi kepada Bapak Bupati saya mohon, saya Pak
Kepala Kampung Payung Mulia, Kecamatan Kubian, Kabupaten Lampung Tengah, memohon bantuannya kepada Bupati agar kami selaku kepala kampung dan aparatur juga masyarakat itu berharap supaya kami punya kantor kampung. Itu utama, Pak. Utama, ya. Karena kami kalau hanya kalau Pak, untuk numpang selamanya kayaknya gimana, dan kami juga kan omongan dari masyarakat juga nggak enak. Iya. Bahwa kampung tidak punya kantor. Iya. Pak, ini kan Kampung Payung Mulia, ini kan saya dengar-dengar juga kan salah satu kampung yang ya berkembang lah Pak ya, agak berkembang lah ya. Amin. Artinya bantuan sosial masuk ya Pak ke Kampung Payung Mulia? Alhamdulillah. Ada ya masuk ya? Bantuan itu banyak Pak, ada yang berupa bansos, dari sosial itu ada yang PKH, BPNT, dan dari dana ADD yaitu BLT. BLTDD ya? Ya, yang insya Allah nanti mungkin bisa diterangkan oleh Kaur ya? Kaur terserah kami. Iya, oke, siap Pak. Ya, seperti itu. Ya, itu tadi sudah beberapa hal yang saya tanyakan. Kemudian ada harapan-harapan besar Pak dari pemerintah pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, sampai dengan tingkat kecamatan Pak. Ada nggak harapan kepada Bapak Jokowi lah dulu Pak? Ya, ya kepada Bapak Presiden lah. Ya, Bapak Presiden, dari provinsi. Ya, mudah-mudahan beliau bisa mendengar. Dan Pak Camat juga sekaligus kami adalah Kepala Kampung Payung Mulia memohon Pak untuk pertama doanya, kedua kali bantuannya Pak, agar kampung kami ini layak seperti kampung lain. Karena kampung kami adalah baru mekar dari negeri Kepayungan yang memang banyak betul yang harus kami benahi di kampung ini. Ya, terutama contohnya kantor juga dan masyarakatnya juga di tempat kami memang benar banyak yang miskin Pak. Itu jadi mohon bantuannya dari perhatiannya lah ya. Dan perhatiannya gitu. Ya alhamdulillah ini pun juga sudah dibantu oleh pemerintah, namun ya masih belum cukup. Ya kami sangat belum cukup Pak, karena warganya juga masih sangat minim betul lah. Dan juga masalah pelayanan kalau seandainya dari kampung melalui kecamatan, melalui kabupaten, ya tolong agak ringan, lancar gitu Pak ya. Nah, pokoknya diperlancar lah, biar kami itu tidak ada kendala di bawah. Oke Pak, ini terakhir Pak, coba dihimbau Pak kepada seluruh masyarakatnya supaya saat ini kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Apa himbauannya kepada masyarakat khususnya Kampung Payung Mulia? Silakan Pak. Ya, himbauan kepada seluruh warga masyarakat Kampung Payung Mulia khususnya, bahwa saya sebagai kepala kampung mengharapkan kepada seluruh masyarakat, karena ini di waktu pandemi ini tolong ikutilah protokol kesehatan, terutama kita jaga jarak, nah terus pakai masker biar kita tuh terhindar daripada COVID-19 ini. Yang alhamdulillah pemerintah sudah memberikan program vaksin Pak. Nah di tempat kita ini sudah sekitar 90% vaksin. Sudah divaksin Pak ya? Alhamdulillah Pak. Bantuan dari pemerintah Pak Jokowi, terima kasih banget atas bantuannya, dan juga kabupaten, provinsi yang menggerakkan semua sehingga bisa terlaksana vaksin di Kampung Payung Mulia Pak ya? Ya, dari kesehatan maupun dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI yang telah membantu untuk kelancaran vaksin di kampung kami. Oke Pak. Ya oke Pak Lurah, Pak Agus, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami mohon izin Pak, ini nanti wawancara ini akan kami tayangkan di blog SIM Pentama Kabupaten Lampung Tengah. Nanti Bapak bisa lihat di SIM Pentama Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi untuk kampung-kampung yang lain Pak, untuk kecamatan lain dan khususnya di Kecamatan Kubian dan Kabupaten Lampung Tengah dan provinsi pada umumnya. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih dan selamat menjalankan tugas kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Selamat pagi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wagiso. Saya jabatan sebagai sekretaris kampung Desa Kampung Payung Mulia, Kecamatan Kubian. Saya di sini sebagai sekretaris kampung
apa yang telah saya kerjakan sesuai dengan SOP, Yes. membidangi administrasi sesuai dengan apa yang kami kerjakan setiap harinya melayani masyarakat Kampung Payung Mulia. Ya, Bapak mulai menjabat sebagai sekretaris kampung sejak kapan, Pak? Saya sebagai sekretaris kampung Payung Mulia menjabat dari tahun 2020. Saya menjabat sekretaris kampung dimulai sama Bapak Agus Suhendra. Oh, bareng ya, Pak ya? Iya, iya. Barengan ya. Ya, ini Pak, ini kan terkait dengan Bapak kan sebagai sekretaris kampung di Kampung Payung Mulia ini. Ada tidak Pak kendala-kendala yang Bapak hadapi, misalnya di bidang kependudukan, kemudian di bidang administrasi dan yang lain-lain, Pak? Kalau kendala itu tetap ada Pak ya. Namanya kendala kerjaan itu pasti ada, namanya melayani masyarakat banyak. Tetap semuanya ada kendala, terutama melayani kependudukan Pak, karena kependudukan ini kita agak jauh dari kecamatan. Kadang-kadang masyarakat minta tuntutan secepatnya untuk membuat KK dan KTP tersebut Pak. Oh, terus ini apa Pak upaya yang Bapak lakukan? Karena kan Bapak tadi menyampaikan bahwa untuk ke kecamatan itu agak jauh. Upaya yang Bapak lakukan apa? Bagaimana? Saya upayakan semaksimal mungkin Pak untuk masalah melayani masyarakat, karena kita sebagai pelayan masyarakat semampu saya koordinasikan dengan tower pemerintahan atau yang terkait untuk dengan pihak kecamatan untuk mempercepat proses adanya KK maupun KTP Pak. Yang dibutuhkan masyarakat gitu Pak ya? Betul. Terus ini Pak, kan misalnya Bapak ini kan sebagai sekretaris kampung, artinya Bapak ini kan adalah wakil dari Bapak kepala kampung. Seandainya Bapak kepala kampung itu tidak ada di tempat karena menjalankan tugas, apa yang Bapak lakukan? Ya betul sekali Pak. Saya sebagai sekretaris kampung, apabila Bapak kepala kampung sedang keluar tugas, yaitu masalah di Kampung Payung Mulia ini saya handle, karena Bapak kepala kampung tidak bisa di lokasi, maka harus pergi ke kabupaten. Maka semua keperluan masyarakat yang ada di Kampung Payung Mulia saya handle dan saya laksanakan sesuai fungsi dan tugas kami Pak. Iya, Pak, Bapak kan sebagai sekretaris kampung pastinya mengetahui seluk-beluk daripada Kampung Payung Mulia. Jumlah penduduk yang ada di Kampung Payung Mulia sendiri itu ada berapa Pak? Kalau jumlah kakaknya Pak, jumlah kakaknya 346. Kalau jumlah jiwa seluruhnya 1082. Oh lumayan nih Pak. Ya. Terus ini Pak, apa namanya? Kampung Payung Mulia ini, apakah dia termasuk kampung yang dikategorikan miskin atau tidak? Bisa dikatakan miskin, bisa dikatakan tidak, itu bisa relatif Pak ya, karena namanya Kampung Payung Mulia ini sebenarnya desanya masih desa berkembang Pak. Bisa berkembang. Oh iya bagus ya berarti Pak. Terus ini Pak, apa harapan Bapak kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya kan saat ini Bupati kita kan baru Pak, Iya, betul. Bapak Musa Ahmad SOS, Sarjana Sosial. Kemudian harapan juga kepada Bapak Camat kita ini kan baru juga Pak. Iya. Terus yang terakhir harapan kepada kepala kampung itu sendiri Pak, kepala kampung dan masyarakat Kampung Payung Mulia, atau himbauan yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat. Yang pertama dulu Pak, yang pertama harapan kepada Bapak Bupati kita. Saya sangat mengharapkan sekali kepada Bapak Bupati yang baru ini, yaitu yang mana yang telah terpilih. Mudah-mudahan Bapak Bupati yang baru ini bisa amanah dan bisa masyarakat ibaratnya bisa menikmati bangunan yang telah diberikan oleh pemerintah, khususnya Kabupaten Lampung Tengah. khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kemudian untuk ini Pak, untuk kecamatan sendiri Pak, untuk Bapak Camatnya, kan Bapak Camat kita ini siapa namanya kan baru juga Pak? Pak Adi Rahman. Iya, Adi Rahman ini Pak. Ya, gimana apa harapan? Harapan saya Pak Adi Rahman juga bisa berkoordinasi dengan kepala kampung, karena kunci utama adalah di kecamatan untuk saling berkoordinasi tentang administrasi maupun apapun tentang pemerintahan. Yang mana kampung adalah
ibaratnya di bawah dari kecamatan, makanya koordinasi dan tentang bidang administrasi maupun apapun kami harapkan Bapak Camat bisa turun tangan ya. turun tangan di Ke lapangan kampung Payung Mulia sendiri gitu ya? masing-masing di kampung Payung Mulia. Terakhir Pak, terakhir harapannya kepada Bapak Kepala Kampung Pak siapa namanya, Pak Agus ya? Pak Agus Wendar. Pak Agus Wendar ya. Apa harapannya Pak kepada beliau? Harapan kami Bapak Kepala Kampung Bapak Agus Wendar juga, saya minta kepada Bapak Kepala Kampung yang mana sudah terpilih, yang mana tadinya menjadi masyarakat biasa dan sekarang menjadi seorang Pemimpin. kepala kampung, pemimpin, itu harus bisa memimpin kampungnya dan bisa memimpin masyarakatnya Secara amanah ya. secara amanah, dan apa yang telah diamanahkan oleh Bapak Kepala Kampung terhadap masyarakatnya harus bisa realisasi sampai bawah. Harapan saya itu, jadi masalah pembangunan juga alhamdulillah juga ini sudah bagus, cuman lebih ditingkatkan lagi untuk ke depan, karena kita tidak bisa puas hanya menikmatin saat ini. Itu bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Iya. Terus ini Pak, himbauan kepada masyarakat Kampung Payung Mulia. Himbauan kami kepada masyarakat Payung Mulia. Ini kan sedang terjadi pandemi, bagaimana? Silakan. Kepada masyarakat Kampung Payung Mulia, saya himbau karena apa? Pemerintah ini nggak akan menjerumuskan masalah ke masyarakat. Jadi kepingin saya masyarakat juga ikut tatanan atau aturan pemerintahan supaya kami yang di aturan pemerintahan juga bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat terlayani dengan bagus. Iya. Selama ini Pak, selama Bapak menjalankan tugas sebagai sekretaris kampung, itu dalam pelayanan pembuatan administrasi misalnya surat menyurat, ada kendala nggak Pak? Kalau masalah melayani untuk surat menyurat, alhamdulillah tidak ada kendala Pak ya. Tidak ada kendala. Nah ini kan di masa pandemi ini Pak, saat ini kan ada nggak masyarakatnya yang minta izin untuk pembuatan surat, izin untuk keramaian atau izin untuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, itu ada Pak? Ada ya. Ya untuk saat ini karena kemarin gimana menyikapinya itu? Mensikapinya karena ini keputusan dari kepala kampung, tiap kampung masing-masing itu kebijakan dari kepala kampung untuk mensikapi masalah hiburan. Jadi hiburan tetap dibatasi sampai jam 5 sore. Oh, tidak sampai malam ya Pak ya? Tidak boleh sampai jam malam. Jadi dibatasi sampai jam 5 sore. Oke Pak, Pak siapa namanya? Pak Wagiso ya? Pak Wagiso. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada tim SIM Pentama Kabupaten Lampung Tengah. Nanti saksikan tayangan ini, dan saya minta izin sekaligus Pak, ini nanti akan ditayangkan di blog YouTube SIM Pentama Kabupaten Lampung Tengah Pak. Ya. Iya. Boleh Pak ya? Boleh. Ya. Apa-apa. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Tetap berjaya. Berjaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Erik Febrianto. Saya di sini sebagai Kaur Kesra. Saya menjabat sejak tahun 2021 bulan 3. Oh, bulan 3 ya? Baru ya Pak ya? Iya. Pak, ini kan sebagai kasih Kesra ya Pak di Kampung Payung Mulia. Apa saja Pak yang sudah dilaksanakan selama menjabat? Apa ada kegiatan-kegiatan pendataan di bidang kesejahteraan masyarakat? Ya, untuk di Payung Mulia sudah segala bentuk pendataan bantuan khususnya Pak ya. Seperti bansos, udah RT, UMKM, itu udah berjalan ya. Ya, kemudian ada berapa KPM yang ada di Kampung Payung Mulia ini? Nah, untuk KPM-nya itu total kakaknya Pak ya, itu ada 346 Pak. Nah, untuk bansos itu 67. Ya, di masa jabatan saya Pak. Ya pokoknya jumlahnya seperti itu gitu ya. Ya. Kemudian itu untuk penerima BLT, baik itu dari DD ataupun dari bansos ataupun apa tadi yang satu UMKM, itu gimana Pak? Kriteria yang bisa menerima dan tidak menerima? Untuk di Payung Mulia sendiri kriteria
menerima BLT, bansos dan Iya. lain-lain. Untuk bansos itu yang tidak mempunyai lahan pekerjaan Pak ya. Kalau Mata pencarian. mata pencaharian itu Pak. Terus? Ya, jadi nggak dipakai dari rumah. Biasanya kan ada yang rumahnya bagus cuma dia nggak punya lahan Pak. Jadi rumah itu bukan ukuran berarti ya, karena rumahnya mewah tapi kan dia tidak bekerja, itu tidak Iya. menjadi ukuran seperti itu. Ada tumpang tindih nggak dalam pembagian dana BLT? Nggak ada Pak. Jadi kalau yang udah dapat bansos itu udah dapat bansos, jadi yang BLT sendiri Pak. Iya. Jadi kalau ada warga misalnya ada yang sakit, Ya. ada yang membutuhkan surat menyurat, itu bagaimana prosesnya? Misalnya dia tidak mempunyai BPJS kesehatan, dia itu bagaimana Pak? Kita menangannya dengan surat keterangan tidak mampu ya Pak ya. Iya. Itu Kemudian diserahkan untuk mencari keringanan lah Pak, mendapatkan keringanan di rumah sakit. ya. Di sini jauh ya Pak ya dari rumah sakit? Jauh Pak di sini Pak. Di sini ke ya paling kan Gunung Sugi. Gunung Sugi. Itu gimana Pak menanganinya? Kalau misalnya kan dia sudah ini salah satunya misalnya ibu itu ingin melahirkan buru-buru, terus harus dilarikan ke rumah sakit, itu bagaimana? Ya biasanya di sini. Jadi itu di tempat bidan Pak. Oh bidan, ada bidan di sini ya? Ya ada. Ada bu bidan ya? Kalau emang itu udah gimana udah nggak sanggup ya Pak ya, Baru itu dilarikan ke rumah sakit. Ada kendaraannya khusus di sini? Untuk pompa umumnya Belum ya? belum ada Pak. Belum ada. Berarti itu masih dari pemerintah ya? Iya. Ini Pak, saya tanya yang lain terakhir. Ada harapan-harapan apa kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah lah dan pemerintah kecamatan dan kampung? Ada harapan apa? Silahkan Pak sampaikan. Saya sebagai Kaukesra, saya berharap untuk segala bantuan Pak ya, yang di tahun 2021 ini dan bisa berlanjut di tahun 2022 Pak. Iya. Karena proses pemulihan ekonomi Pak ya. Iya, karena kita di masa pandemik ya. Kemudian di harapan kepada pemerintah kecamatan? Bisa sinergi lah ya gitu ya. Iya. Permintaan kepada Bapak Kepala Kampung yang menjabat sekarang ada? Ya semoga mana Pak. Iya, gitu amanah dia diberikan kesehatan ya. Oke. Dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Ini Pak, terakhir ada tidak himbauan-himbauan kepada masyarakatnya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Pak? Ya yang jelas jaga kesehatan itu Pak ya. Terus Kesehatan. untuk masyarakat ada himbauan tersendiri Pak. Jadi untuk masalah segala bantuan itu tetap diusahakan Pak. Kadang-kadang ada yang misal bakso kakaknya itu belum online apa gitu kan. Jadi setahu yang masyarakat itu Dapat gitu ya? dapat gitu. Nggak peduli mau online gitu ya. Banyak kayak gitu Pak. Ya itu kendala yang kita hadapi Pak. Terus ini Pak, apa namanya, di selama pandemi COVID-19 ini ada tidak yang terkena dampak atau penyakitnya itu masuk ke masyarakat ada nggak? Alhamdulillah aman ya Pak. Aman ya. Bagus lah kalau gitu. Berarti kita ini zona yang aman ya. Oke Pak, siapa tadi namanya? Erik Pak. Pak Erik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami tim Simpentama Kabupaten Lampung Tengah, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu untuk dapat diwawancarai. Selamat menjalankan tugas kembali dan selamat pagi. Salam berjaya. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapto. Saya jabatan saya sebagai Kepala Dusun Kampung Payung Mulia, yang tepatnya yaitu Dusun 3. Ya Pak. Ada berapa jumlah RT yang Bapak tangani? Alhamdulillah sampai saat ini saya membawahi RT yaitu ada tiga RT. Pak RT-nya tahu semua ya Pak nama-namanya?
Tahu. Siapa Pak? Itu RT kan ada RT 5 itu, RT 5 namanya Pak Sudarmono, RT 6 Ujang Sudirman, dan RT 7 Pak Geper. Ya, di dusun 3, dusun berapa tadi? Dusun 3 Pak. Dusun 3 itu jumlah penduduknya sendiri berapa Pak? Jumlah penduduk itu ada 200 Pak. 200 pas. Ya, 200. Pas. Kalau jiwa 260. 260 ya. Ya. Nah ini Pak, saya mau tanya, ini kan dana desa itu menyediakan yang namanya bantuan langsung tunai Ya. kepada masyarakat. Itu ke kampung ke dusun Bapak itu masuk nggak? Alhamdulillah ada berapa KPM? masuk, Pak. Yang masuk ke Bapak itu ada berapa KPM? Masyarakat yang masih Iya, yang menerima. yang menerima sekitar ada 30-an Pak. Kelompok penerima manfaat Iya. 30 ya. Iya. Itu sudah tersalur Pak? Alhamdulillah udah. Nah itu kriterianya bagaimana Pak Bapak mengklasifikasikan penerimaan BLTDD tersebut? Kriterianya masyarakat yang saya pilih itu contoh karena ini harus dipilih juga nggak asal, jadi kan memang itu benar-benar yang membutuhkan. Ya. Jadi warga yang bertutur miskin Iya. yang harus mendapatkan bantuan tersebut. tersebut, ya. Tapi nggak tumpang tindih Pak. Enggak, alhamdulillah enggak. Maksudnya kan kalau di pemerintah ini kan ada bantuan dari PKH, Iya. dari Dinsos apa itu ya? Ya dinas sosial itu. bansos itu ya. Iya bansos itu kan. Kemudian bantuan DD itu kan apa tidak tumpang tindih nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Jadi kalau dia sudah dapat bantuan DD tidak boleh lagi mendapatkan Iya. PKH seperti itu ya. Ya. Terus ada Pak harapan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, kecamatan dan kepala kampung sendiri Pak. Ya, harapan kami kepada 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 Bupati yang baru ini, harapan kami yaitu kami kan ada keluhan masalah sertifikat ini Pak. Oh ya, sampaikan aja Pak. Sertifikat. Jadi ini kan ajuan dari masyarakat, khususnya Kampung Payung-Mulia. Jadi ini khususnya Dusun 3. Jadi kami mewakili atas nama masyarakat Dusun 3. Jadi harapan kami kepada Bapak Bupati yang baru ini, apa yang menjadi ajuan dari masyarakat umumnya Kampung Payung-Mulia, jadi mohon direalisasikan. Ya, kemudian harapan kepada Bapak Camat kita yang baru Pak. Harapan kami kepada Bapak Camat yang baru, yaitu mungkin Bapak Andi Rahman. Andi Rahman ya, Bapak Andi Rahman ya, harapan kami dia bisa amanah apa yang jadi tugas beliau. Mudah-mudahan ajuan juga dari pemerintah desa Bisa direalisasikan juga kepada pemerintah kabupaten. Yang terakhir Pak, Ya. ini harapan kepada masyarakatnya yang Bapak pimpin, kemudian kepada Bapak Kepala Kampung selaku pemimpin yang memimpin Bapak di Kampung Payung-Mulia ini. Ya, harapan kami kepada masyarakat. kepada masyarakat yaitu harapan kami kepada masyarakat. Jadi kalau toh memang Di sini kan saat ini kan masa pandemi, gitu bagaimana? ya, di sini kan masa pandemi, harapan kami apa yang menjadi peraturan pemerintah pusat yaitu menyalurkan ke pemerintah desa itu harus diperaturi atau harus ditaati. Itu. Selanjutnya untuk Kepala Kampung sendiri Bapak Agus Hendar. Untuk harapan kami kepada Bapak Kepala Kampung yaitu Bapak Agus Hendar, mudah-mudahan dia menjalankan pemerintahan desa khususnya Payung-Mulia. Jadi harapan kami dia bisa amanah, jujur, dan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat bisa terrealisasi demi terciptanya Kampung Payung-Mulia lebih baik dan lebih maju. Oke, terima kasih Pak. Siapa namanya? Suprapto. Pak Suprapto atas waktu yang diberikan kepada tim SIM Pentama Kabupaten Lampung Tengah. Nanti saksikan tayangannya di blog SIM Pentama Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih, selamat menjalankan tugas. Selamat pagi. Saya warga di Sendua. Ya, Ya, Kampung Payung-Mulia. Pak, ini kan ada pembangunan drainase Pak ya? Ini pembangunan drainase ini dari dana ADD Pak ya? Ya, ya. DD ya? Ya. Ya. Terus apa manfaatnya Pak untuk di
apa drainase ini? Manfaatnya banyak sekali Pak. Ini kan memperlancar saluran air. Jadi air itu nggak melimpah ke jalan, jadi jalan nggak cepat rusak. Sehingga tidak menyebabkan penyakit gitu ya Pak ya. Terus Pak, ini apa ucapan terima kasih kepada pemerintahan kampung yang sudah membangun drainase ini Pak? Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terutama kepada Bapak Bupati, Bapak Camatnya juga. Jadi ada pembangunannya di Kampung Payung Mulia ini. Seolah Payung Mulia ini makin tambah maju, tambah penghasilan juga makin melonjak karena jalan tuh bagus, pengeluaran juga mudah untuk dikeluarkan, penghasilan mudah keluar untuk dikeluarkan. Iya Pak, waktu pembangunan ini Bapak terlibat nggak Pak? Saya pembangunan ini ya. Dilibatkan ya. Jadi Bapak kerja juga? Ya. Dikasih pembayaran berapa Pak kemarin Pak? Ya rata umum kita pembayaran harian aja sih. Harian ya. Terus Pak, apa pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Bapak Kepala Kampung khususnya ini kan ya pembangunan kan dari Kepala Kampung. Ya apa Pak? Ya mudah-mudahan Kepala Kampung diberi kesehatan terus, diberi kelancaran dan semakin sukses, tetap jaya. Tetap jaya ya. Terima kasih Bapak Kusno ya. Pak Kusno atas waktu yang diberikan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang pembangunan di Kampung Payung Mulia ini dapat meningkat lagi Pak ya. Apa yang ingin diusulkan selain ini Pak? Yang banyak sih yang diusulkan. Ya drainase juga kita belum selesai. Kayak rabat beton juga belum selesai. Pingin ya. Benar. Oke. Makasih Pak ya, atas waktunya.